Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bukan sembarang salam, balau dijemur turunlah hujan. Ini salam bukan sembarang salam, salam kulantun bererat tali persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, imam masjid, imam musholla, dan seluruh bapak ibu orang-orang tua saya. Mudah-mudahan hadirnya kita ke rumah Allah ini dihitung oleh Allah sebagai ibadah, dan mudah-mudahan dengan ibadah kita malam hari ini menjadikan sebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan juga ketua masjid dan seluruh kepengurusan yang hadir Masjid Istiqomah, Masjid Besar Istiqomah Kerajaan Rokan. Kemudian tak lupa juga yang saya muliakan penasehat dari Yayasan Kampung Zikir Madani yang hari ini selaku MC. Masya Allah, dengan tawadu beliau penasehat tapi masih mau MC. Kita doakan juga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, berkah usia, berkah rezeki, berkah rumah tangga, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh tim Yayasan Kampung Zikir Madani yang hadir, alhamdulillah sudah membawa saya ke Kabupaten Rokan Hulu ini untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan-kebaikan. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalaupun sudah pernah dengar, anggaplah sebagai pengingat. Kalau belum pernah mendengar, mudah-mudahan mampu diamalkan bersama-sama, dan ini juga kebaikan buat umat. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, seluruh jamaah yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini hadis Rasulullah mengatakan ungkapan Nabi Daud alaihi salam itu dari kitab Zabur. Kata Nabi Daud alaihi salam, haqqun 'alal aqil an la yastaghil. Hak orang-orang yang berakal itu tidak harus disibukkan illa bitalah, kecuali hanya dengan 3 hal saja. Manusia Allah ciptakan akal. Manusia Allah ciptakan, Allah titipkan akal, dan Allah titipkan nafsu. Kalau malaikat Allah hanya menitipkan akal. Binatang Allah hanya berikan nafsu, tidak Allah berikan akal. Tapi manusia kedua-duanya Allah berikan. Akal Allah berikan, nafsu juga diberikan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Ketika manusia menggunakan akalnya, lebih dominan akal daripada nafsu, maka manusia itu bisa jadi lebih mulia daripada malaikat. Kalau nafsu yang lebih dominan dalam kehidupan kita, tidak menutup kemungkinan kita juga bisa lebih hina daripada binatang.
Saat penciptaan akal dengan nafsu Bapak Ibu, itu Allah panggil akal. Allah panggil akal, Allah nanya, akal, man anta wa man ana. Kau siapa dan aku siapa, kata Allah. Akal bilang, akal menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Engkau Tuhanku, aku adalah hambamu. Kemudian Allah panggil nafsu. Nafsu, sini. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang diberikan Allah kepada akal. Man anta wa man ana. Siapa engkau, siapa aku, kata Allah. Nafsu bilang, Bapak Ibu, anta anta, ana ana. Kamu ya kamu, kau ya kau, aku ya aku. Siapa lo, siapa gua? Kira-kira gitu. Kemudian Allah panggil malaikat, malaikat, ini nafsu nggak mau ngakui aku sebagai Allah, rendam dalam neraka 1000 tahun direndam. Direndam dalam neraka 1000 tahun. Kemudian dipanggil Allah lagi. Malaikat bawa lagi nafsu menghadap. Siap 86. Wah, kira-kira gitulah, kayak polisi-polisi ya kan. Tapi nggak begitulah kalau bahasa dalam kitab. Ini pandai-pandai saya aja nih. Jangan pula dicari kitabnya, mana ada kitabnya ini isinya 86, yang ada halaman 86. Dibawa tuh nafsu ngadep sama Allah. Ditanya lagi sama Allah, nafsu, man anta wa man ana. Siapa engkau, siapa aku? Nafsu tetap bilang, anta anta, ana ana. Kalau orang Mandailing bilang bejogal. Udah direndam dalam neraka, nggak mempan. Nggak mau ngakui Allah sebagai Tuhannya. Malaikat bawa lagi 1000 tahun lagi dalam neraka, rendam lagi 1000 tahun. Sampai 4 kali. Panggilan keempat, barulah nafsu bilang, anta rabbi wa ana abduka. Engkau Tuhanku, aku adalah hambamu. Nah itu. Ternyata ada komunikasi Allah dengan akal, ada komunikasi Allah dengan nafsu. Dan dua-dua ini Allah titipkan kepada manusia. Akal yang diberikan Allah, kata Nabi Daud, nggak banyak sibuknya, cuman 3 saja. Cuman 3 Pak fungsi akal menurut Nabi Daud alaihi salam di dalam kitab Zabur. Cuman 3 saja. Kalau kita Bapak Ibu, akal kita ini bukan 3 fungsinya, banyak betul. Kalau kemungkinan bisa satu hari itu akal kita mikirkan 1000 macam. Mikirkan anak, ya kan, dari mulai hamil, mikirkan nanti melahirkan di mana. Udah lahir anak, mikirkan lagi nanti ada enggak nanti uang untuk buat akikah anak. Udah anak besar jadi tumbuh 5 tahun 6 tahun, mikirkan sekolahnya nanti di mana. Tamat sekolah mikir lagi nanti anakku udah tamat sekolah kerja apa. Udah dapat kerjaan mikir lagi anakku nikahnya kapan. Udah nikah mikir lagi anakku bisa punya anak atau enggak. Udah punya anak mikir lagi. Terus udah punya rumah atau belum. Udah bisa beli mobil atau belum. Itulah akal kita. Padahal kata Nabi Daud 3 saja, nggak perlu banyak-banyak, illa dithalas, kecuali hanya dengan 3. Yang pertama kata Nabi Daud alaihi salam, fungsi akal itu adalah tazawudin lima'ad. Apa itu? Memikirkan bekal untuk menghadap Allah, memikirkan bekal untuk hari akhirat. Itu fungsi akal yang pertama. Hidup ini nggak lama Bapak Ibu, sebentar. Nabi pernah bilang, Nabi menganalogikan hidup ini kayak orang nyebrang jalan. Nyebrang jalan itu cuma 2 saja. Pertama, nyebrang nggak lama. Kalau nyebrang kan sebentar aja, nggak lama. Beda sama berjalan. Kalau berjalan mungkin agak lebih jauh. Ini nyebrang, nggak butuh waktu lama. Itulah kehidupan, nggak lama hidup kita ini. Siapa yang bisa jamin Bapak Ibu? Mohon maaf, pulang dari masjid ini kita masih hidup. Siapa yang bisa jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Atau mungkin sholat isya tadi itu adalah sholat isya terakhir kita. Bisa jadi. Gak ada yang bisa mengetahui kapan kita akan kembali ke hadapan Allah. Yang kedua, nyebrang jalan itu harus hati-hati. Lihat kiri, lihat kanan. Ada kendaraan melintas, tunggu dulu, jangan nyebrang. Udah nggak ada kendaraan melintas baru nyebrang. Hidup juga seperti itu, hati-hati berucap, hati-hati berbuat, karena setiap ucapan dan perbuatan akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kita pertanggungjawabkan.
Kalau sudah mamanya kematian datang dalam kehidupan, datang dalam diri kita, harta kemana perginya? Anak kemana perginya? Suami ibu nikah lagi, istri pak nikah lagi. Betul nggak bu? Kalau suami meninggal, ibu nikah lagi nggak? Saat ini bilang enggak. Kita pak suami-suami kalau istri meninggal kita menikah lagi nggak? Oh lebih cepat nikah. Ya pak. Tapi bapak-bapak sini enggak kayaknya. Ya begitulah kita. Cinta kita hanya di dunia bapak ibu. Ketika meninggal dunia, anak ikut, suami ikut, istri ikut ngantar, harta mobil kita ikut ngantar, amal ibadah ikut juga ngantar. Tapi ketika nanti sudah dimasukkan kita ke dalam liang lahat, anak pulang, istri pulang, suami pulang, harta pulang, tinggallah amal. Kalau baik amal, insya Allah selamat dari azab kubur. Tapi kalau sedikit amal, buruk amalnya, naudzubillah min dzalik. Azab kubur sangat pedih bapak ibu, sangat pedih. Itu kalau saya baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Lais As-Samarkandi. Di dalam kitab itu dinyatakan bapak ibu, ketika malaikat itu menyiksa orang dalam kubur, itu malaikat menyiksanya, dia pukul dengan tongkatnya, maka mayat jenazah yang ada dalam kubur itu terbenam sampai ke bawah 7 lapis bumi. Kemudian sudah terbenam ke 7 lapis bumi, dicongkel lagi dengan kukunya, hanya dengan kuku saja. Bayangkan dalamnya 7 lapis bumi, dia congkel dengan kukunya saja. Berapa besar kukunya itu? Begitu dicongkel naik ke atas, pukul lagi, terbenam lagi. Itulah terus yang akan terjadi bagi orang-orang yang amal buruknya banyak dalam kehidupannya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Wah dahsyat. Mati jangan ditakuti, tapi jangan cari-cari mati. Nah, ini mati itu nggak perlu ditakuti. Karena manusia itu memang takut mati, Pak. Rasulullah katakan apa? Ya kebaru ibnu Adam wa ya kebaru ma'ausnani. Bertambahnya usia anak Adam maka hanya 2 yang bertambah. Hanya 2 saja, yang lain berkurang. Mata dulu waktu muda jelas lihat, udah tua berkurang. Tenaga waktu muda kuat, bertambah usia tenaga sudah berkurang. Pendengaran dulu waktu muda masih jelas, bertambahnya usia pendengaran berkurang. Semua berkurang, cuma 2 yang bertambah. Pertama, kata baginda Rasulullah, bertambahnya usia anak Adam. Yang bertambah pertama adalah hubbul mal, bertambah cinta dengan harta. Yang kedua, waqulul umur, punya keinginan, punya cita-cita, ingin umur panjang, takut dengan kematian. Takut dengan kematian. Mati itu jangan ditakuti, tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang banyak ibadahnya, la khaufun wala hum yahzanun. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Kenapa? Takut untuk apa? Takut menghadapi kematian kalau amal ibadah banyak. Ngapain kita sedih menghadapi kehidupan di dunia ini? Karena kita yakin Allah Maha Kuasa, Allah yang ingin menggerakkan suatu apapun yang ada di alam ini. Tidak akan bergerak suatu apapun di alam semesta ini biidznillah kalau bukan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Corona ini datang Allah, susah hidup kita Allah, masalah datang Allah yang datangkan. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah? Yang buat masalah. Yang buat masalah itulah yang bisa menyelesaikan masalah. Yang nurunkan masalah Allah, yang menyelesaikannya juga Allah. Nggak sanggup kita. Kalau tahulah kita akal ini fungsinya memikirkan bekal untuk akhirat Bapak Ibu, tidak ada kesempatan kita sebenarnya untuk berpoya-poya hidup di atas dunia ini, karena kematian itu pasti akan datang kepada kita. Bapak Ibu, kita semua yang duduk di sini, termasuk saya yang ceramah, sudah divonis oleh Allah itu pasti mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, siapapun, presiden, menteri, rakyat biasa, ini pengurus masjid, ustadz, kiai, siapapun, semua pasti akan mati. Cuman bekal untuk menghadapi kematian itu sudah ada atau belum, itu yang harus kita pikirkan. Ya Bu ya. Nabi Ayub didatangi malaikat Israil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi Ayub. Kau siapa?
Israel. Oh iya, kau datang mau cabut nyawaku atau mau silaturahim? Kata Nabi Ayub. Israel bilang, aku mau silaturahim. Oh ya udah, silakan masuk. Disuruh Nabi Ayub, malaikat Israel masuk. Sudah lama cengkrama kayak tamu sama tuan rumah. Biasa kalau nabi-nabi itu biasa didatangi malaikat. Cerita, ulanglah malaikat Israel. Tapi sebelum berangkat, Nabi Ayub bilang, Israel, tunggu dulu. Kenapa? Aku mau minta satu. Apa yang ingin kau minta? Aku mau minta nanti kalau kau datang lagi ke sini mau cabut nyawaku, kasih kabar kepadaku atau kirim utusan. Kata Nabi Ayub. Israel bilang, siap. Beberapa tahun kemudian datang lagi Israel, ucapkan salam, assalamualaikum. Nabi Ayub dengar, aku kayak pernah dengar ini suara. Diperjelas lagi, assalamualaikum, kayaknya suara Israel. Assalamualaikum, benar ini Israel. Dibuka, suruh masuk. Kemudian ditanya Nabi Ayub, Israel, kau hari ini datang mau ngapain? Mau cabut nyawaku atau mau silaturahim? Aku datang ke sini ingin cabut nyawamu, kata malaikat Israel. Nabi Ayub bilang, Israel, kau ingkar janji. Janji apa yang aku ingkari, Ayub? Dulu ketika kau datang pertama ke tempatku, kau sudah berjanji kalau kau datang ingin mencabut nyawaku, berikan kabar kepadaku atau kau kirim utusan supaya aku tahu nyawaku ingin kau cabut, aku persiapkan bekal untuk mati itu, kata Nabi Ayub. Israel bilang, Ayub, sudah banyak utusan kukirim kepadamu. Mana buktinya? Mana buktinya? Utusan yang kau kirim itu mana? Nggak ada yang nyampaikan kepadaku. Nah, malaikat Israel bilang, Ayub, coba lihat rambutmu. Kenapa dengan rambutku? Dulu ketika aku datang di sini rambutmu hitam. Sekarang warna apa rambutmu? Warna putih. Putihnya rambutmu itu adalah utusanku, kata malaikat Israel. Ayub, lihat tetangga di sebelah rumahmu. Kenapa? Waktu aku datang kemarin yang pertama itu tetanggamu masih hidup. Iya, sekarang masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Dia meninggal dunia, itu juga adalah utusanku. Berapa banyak Pak ini bahwa masjid ini mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Sering kita dengar berapa banyak sudah jenazah yang kita mandikan, berapa banyak sudah jenazah yang kita sholatkan, berapa banyak jenazah yang sudah kita hantarkan ke liang lahat. Tak terhitung Bapak Ibu. Tapi itu tidak jadi nasihat buat kita. Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi seorang pemuda. Pemuda itu datang kepada Imam Hasan Al-Basri minta nasihat. Wahai Imam Hasan Al-Basri, tolong berikan kepadaku nasihat. Imam Hasan Al-Basri pergi meninggalkan pemuda itu, Bapak Ibu. Pemuda itu ditinggalkan, dikejar sama pemuda itu. Ditanya, diminta lagi, Imam, aku minta nasihat, kok kau tinggalkan? Kasih aku nasihat dong. Imam Hasan Al-Basri pergi tetap meninggalkan pemuda itu. Dikejar sama pemuda itu lagi. Dia bilang lagi, Imam, aku kan minta nasihat. Kenapa kau tinggalkan? Kasih aku nasihat. Kemudian Imam Hasan Al-Basri tanya sama pemuda itu, wahai pemuda, iya, orang tuamu masih hidup? Sudah meninggal. Tetanggamu ada yang sudah meninggal? Ada, di sebelah rumahku juga sudah meninggal. Sahabatmu ada yang sudah meninggal? Banyak. Tetanggamu ada yang sudah meninggal? Banyak. Kemudian Imam Hasan Al-Basri katakan, orang tuamu sudah meninggal, tetanggamu sudah meninggal, sahabatmu sudah meninggal, kau mengetahui itu, kematian mereka tidak bisa kau jadikan nasihat, maka tidak ada lagi nasihat yang mampu kuberikan kepadamu, karena sebaik-baik nasihat itu adalah kematian. Jadi kalau ada nengok orang mati nggak jadi nasihat Pak, nggak tahu lagi, nggak ada lagi nasihat yang bisa diberikan sama dia. Udah banyak kita lihat. Nggak tahu kita kapan kita meninggal dunia. Yang harus kita pikirkan hari ini bekal apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian itu. Yang kedua, fungsi akal, wa mu'natil lima'ash. Mencari harta, mengumpulkan harta untuk kehidupan dunia. Ternyata Islam nyuruh kita untuk hidup kaya.
Kalau sholat Jumat, sering tuh kalau di Medan ada masjid, beberapa masjid sebelum sholat Jumat baca ayat surah Jum'ah kan ada tuh. Di sini ada ya Pak? Kalau di sini ada. Kalau di Medan ada tuh sebelum sholat, sebelum azan baca dulu surah Jum'ah. Ya kan? Itu isinya jelas. Idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila sholat sudah kau tunaikan, fantashiru fil ardh, bertebaran kau di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Harta cari banyak-banyak, tapi kalau azan berkumandang, datang dulu ke masjid, sholat dulu. Kau yang di kantor tinggalkan aktivitasmu, kau yang di kebun tinggalkan sawitmu, datang ke masjid, azan berkumandang. Walaupun muadzin yang manggil, itu secara zahir, hakikatnya Allah yang panggil kita untuk hadir ke rumahnya. Nggak mau datang, ingat sawitmu itu tumbuh karena aku, kata Allah. Ingat jabatanmu itu juga karena aku. Kau punya kerja, punya jabatan, punya posisi bagus di kantormu, itu juga karena aku. Mudah bagi Allah Bapak Ibu kalau ingin ambil semua yang ada dalam kehidupan kita. Nggak susah bagi Allah. Dunia ini ibaratkan semut dalam tempurung, Pak. Kita masukkan semut dalam tempurung, kita telungkupkan ke tengah lautan, habis mati semua semut. Begitulah kita di atas dunia ini. Mudah bagi Allah menggelamkan kita semua. Buktinya corona ini aja nggak ada yang bisa ngusir. Udah kita kalang kabut. 2 tahun sudah luluh lantah dunia ini dibuat Allah Subhanahu wa taala. Cari harta, kumpulkan. Tapi harta yang kau cari akan ditanya oleh Allah. Dari mana hartamu kau dapatkan? Sampai di situ tidak. Hartamu kemana kau salurkan? Kau dapatkan dengan cara yang halal, tapi kemana kau arahkan hartamu? Apa kau habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk foya-foya di dunia? Ini semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mati, ada orang mati bawa harta, Bu? Ada orang mati bawa harta? Hah? Ibu mau mati bawa harta? Mau, saya mau mati bawa harta. Tapi bukan harta yang kita habiskan di dunia, bukan harta yang di bank, bukan harta yang diberangkas dalam rumah kita, bukan. Harta yang mana yang kita bawa? Harta yang kita habiskan untuk agama Allah, itulah harta yang kita bawa nanti menghadap Allah. Ternyata orang mati bawa harta, bukan yang di bank. Yang di bank itu belum tentu punya ibu, belum tentu punya kita, Pak. Meninggal kita, anak kita yang menguasai. Iya, kalau anak kita gunakan harta itu untuk jalan dekat sama Allah. Kalau harta yang kita tinggalkan untuk dia bermaksiat, orang tua akan pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu ilmu agama buat anak kita. Ibu pengen nggak punya anak tadi seperti qori kita tadi, Bu? Habis 30 juz. 30 juz Al-Qur'an ini full itu dalam otaknya. Pengen nggak? Pengen. Semua orang pengen. Siapa yang nggak kepengen? Tapi fakta hari ini Bapak Ibu, mohon maaf saya. Banyak anak-anak Islam, banyak anak-anak kita, generasi-generasi Islam itu jauh dengan agama Islam, jauh dari ilmu agama. Banyak. Ini anak-anak kita kadang-kadang kalau saya kadang ceramah sama anak-anak, saya tanya satu-satu, Bu. Saya tes langsung. Banyak yang nggak kenal siapa anak Nabi, siapa istri Nabi, siapa ayahnya Nabi, siapa kakeknya Nabi, banyak yang nggak kenal. Bahkan mohon maaf kita aja sebagai orang tua banyak yang nggak paham. Nabi Muhammad itu ayahnya siapa, atuknya siapa, kakeknya lagi siapa, banyak yang nggak tahu. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fir, Fir bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Uzaimah, Uzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Ijma'atul ummah, sepakat ulama itu kalau sampai Adnan. Adapun dari Adnan ke atas banyak ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena Adnan itu naik kepada nasabnya Ibrahim banyak orang berbeda pendapat. Ada yang bilang Azar bapaknya Ibrahim, ada yang bilang Azar itu adalah lakop panggilan berhala yang disembah oleh kaum pamannya Ibrahim, ada yang bilang Azar itu adalah pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi masalah sampai Adnan itu sepakat para ulama. Banyak yang nggak tahu, Pak. Kita aja kadang nggak tahu. Cinta sama Islam, buktikan cinta kita sama Islam. Cinta sama Rasul, buktikan kecintaan kita sama Rasul. Hari ini Bapak Ibu, ayo bekal akhirat itu kita persiapkan.
Siapkan bekal itu. Karena mati kita tidak ada yang tahu kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan yang banyak, alhamdulillah, senang, dunia Allah berikan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, kalau timbangan kebaikan yang banyak, yang lebih berat, fahuwa fi 'isyatir radiyah, kata Allah. Kesenangan Allah berikan. Dunia akhirat Allah berikan. Wa amma man khaffat mawazinu, kalau timbangan kebaikan itu lebih ringan. Kalau timbangan kebaikan lebih ringan, pasti yang lebih berat adalah timbangan keburukan. Kalau keburukan yang lebih banyak, fa ummuhu hawiyah, kata Allah, maka jelas kata Allah di situ tempat kembalimu adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang sangat-sangat panas. Nggak ada manusia yang bisa mengkaji neraka hawiyah itu, Bapak Ibu. Sahabat pernah nanya sama Rasul, ya Rasulullah, seperti apa panasnya neraka hawiyah itu ya Rasulullah? Rasul bilang, kalau seandainya ada batu yang paling kecil dari neraka hawiyah, itu kau ambil seperti butiran pasir, Bapak Ibu, itu batu paling kecil, diambil itu kemudian dibuang ke dalam lautan. Berapa luas lautan yang ada di dunia ini, begitu batu kerikil yang paling kecil dari neraka hawiyah itu menyentuh air di lautan, maka sedetik itu langsung air lautan itu kering, Bapak Ibu. Panasnya neraka hawiyah. Ibu pernah masak air? Bu pernah masak air? Nah, 6 orang yang jawab, berarti 6 orang yang sering masak air. Kalau masak air itu pakai apa, Bu? Kompor, ya. Tempat airnya apa namanya kalau di sini? Dandang. Ya, sama lah, berarti negara kami juga dandang namanya. Itu berapa jam mendidih airnya? Setengah jam mendidih. Lihat isinya, Ustaz. Kalau dandangnya besar mungkin agak lama. Yang kita buat yang standar, setengah jam airnya mendidih. Kita biarkan setengah jam lagi, apa yang terjadi? Air berkurang, betul? Biarkan setengah jam lagi, apa yang terjadi? Itu air kering, Bu, betul? Kering air tadi. Air yang di dalam dandang itu bisa kering, butuh waktu dan proses, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, atau 1 jam setengah. Padahal airnya sedikit, tapi 1 jam setengah baru kering. Batu yang paling kecil dari neraka hawiyah itu dibuang ke dalam lautan, nggak nunggu setengah jam, nggak nunggu 1 jam, nggak nunggu 1 jam setengah, sedetik itu langsung lautan itu kering. Begitulah panasnya neraka hawiyah. Kalau amal buruk yang banyak dalam kehidupan kita, koreksi hari ini diri kita, Bapak Ibu. Nggak bisa nilai orang lain, tapi tarik ke diri kita. Apakah banyak sudah amal kebaikan yang kita lakukan, atau sebaliknya amal keburukan yang lebih banyak kita lakukan dalam kehidupan ini? Kalau buruk, Allah balas buruk. Kalau baik, pasti akan Allah balas dengan kebaikan. Ditanya Allah, harta kemana? Rumah Allah udah pernah kau sumbangkan. Pesantren yang dibangun orang-orang Islam untuk anak yatim, untuk gratis, nggak diminta bayaran, pernah kau sumbang. Anak-anak yatim belajar untuk menghafal Al-Quran, digratiskan. Ibu bapak nyampe duitnya ke pesantren sana, walaupun orangnya nggak pernah nyampe, tapi hartanya nyampe itu ke pesantren Zikir Kampung, Yayasan Kampung Zikir Madani. Selama Yayasan Kampung Zikir Madani itu berdiri, masih mencetak generasi-generasi Islam yang ahlul Quran, maka selama itu berdiri, Bapak Ibu, terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah berada di dalam liang lahat. Otomatis, Bu, ditransfer langsung. Selama itu berdiri. Ini yang harus kita persiapkan. Terang kuburan kita bukan karena lampu besar di rumah kita hari ini, ya Bu, gelap dalam kubur itu, Bapak Ibu. Ibu bapak mohon maaf kalau di kamar aja kita tiba-tiba tidur mati lampu, kita tuh bangun sesak napas, Bu, sesak napas, mati lampu tiba-tiba megap. Itu di kamar luas, ada mungkin lagi ruang-ruang apa, ventilasi yang bisa masuk udara, masuk cahaya. Di dalam kubur tidak ada lubang ventilasinya lagi, Bapak Ibu. Sanggupkah kita merasakannya?
Ingat-ingatlah kematian. Insya Allah kalau sering ingat dengan kematian, maka saya yakin dan percaya akan semakin giat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang terakhir, orang berakal itu tugasnya yang terakhir dan ketiga kata Nabi Daud alaihi salam, wa talabi ladzatin bihalal. Cari harta silahkan, tapi dengan cara yang halal. Halal caranya, tak bagus kau salurkan, tetap kena di hadapan Allah. Atau dibalik, caranya enggak halal, kau sumbangkan ke masjid juga tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya nanti, dari mana dan kemana hartamu kau gunakan selama hidupmu. Maka hari ini Bapak Ibu, yang dititipkan Allah kepada kita, harta kita yang sedikit itu enggak banyak, Bu. Miliaran pun uang kita itu sedikit bagi Allah, mudah bagi Allah membakarnya, mudah bagi Allah. Berapa banyak nasabah-nasabah bank yang hari ini hilang uangnya, goib uangnya dari ATM-nya, dari tabungannya, sampai sekarang belum terganti-gantikan. Itu cara Allah. Mungkin kurang sedekah, mungkin kurang infak. Pak, Bu, kita sering hilang uang, hilang dompet kita, Pak. Aduh sayangnya 500-600 ribu hilang. Kesal kita, tapi kadang-kadang kita nggak sadar itu cara Allah ngambil sedekah dan zakat kita. Mungkin jarang kita berinfak, mungkin jarang kita bersedekah, tak mau kita mengeluarkannya, Allah ambil sendiri dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam harta kita Bapak Ibu masih ada hak orang lain. Kalau hak orang lain tidak kita berikan, maka ingat, harta yang akan membunuh dan mencelakakan kita hidup di dunia, apalagi nanti di akhirat, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yayasan Kampung Zikir Madani hadir ke sini sebagai wasilah, sebagai perantara memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam kitab Nasaihul Ibadnya, apa kata beliau? Ijra'ul 'adha fi mardhatillahi ta'ala wa ijra'ul amwali fiha. Menggunakan harta, menggunakan badan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan harta itu untuk kebaikan, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah atas harta yang Allah berikan, gunakan harta itu untuk menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Apabila kau tolong agama Allah, Allah pasti akan menolongmu. Allah innaka la tukhliful mi'ad, itu adalah janji Allah, dan Allah tidak akan pernah mungkin ingkar kepada janjinya. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Mungkin banyak tutur kata saya, ucapan saya menyinggung perasaan, itu bukanlah kesengajaan saya. Saya tak pandai bicara-bicara yang halus, Pak, karena saya juga bukan makhluk yang halus. Saya juga makhluk kasar. Jadi biasalah kalau ngomongnya agak kasar-kasar, apalagi halak Medan, orang Medan. Udah memang kita ketahui orang Medan tuh logatnya kasar sekali Bapak Ibu ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah yang disampaikan, jangan pernah lihat siapa yang menyampaikan, karena yang menyampaikan belum tentu lebih baik, lebih alim, lebih warok daripada orang-orang tua saya, seluruh jamaah yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.